sunnah wal jamaah. Nah, maka dari itu di Tahafut al-Falasifahnya Imam Al-Ghazali, beliau mengomentari perihal tentang pendapatnya Ibnu Sina yang mengatakan bahwasanya alam itu qadim. Nah, dari komentar itu maka bisa dikatakan Imam Al-Ghazali tidak mengatakan tidak cocok dengan paham tersebut. Sehingga paham tersebut lebih baik, alangkah baiknya tidak disampaikan saja. Atau dalam arti itu cukup menjadi asumsi pribadinya Ibnu Sina. Seperti itu. Nah, jadi intinya pendapat Ibnu Sina itu bisa dikatakan benar dalam astronomi, tapi akan menjadi salah jika diterapkan dalam teologi. Seperti itu Mas Rizky. Itu yang saya tahu ya. Oke. Ya, nggak masalah ya. Jadi seperti eh, seperti kita kalau ya kita nggak masalah belajar apa itu belajar ilmu matematika, belajar ilmu pengetahuan lah, intelektual lah, seperti matematika, astronomi kepada orang Kristen atau orang Barat ya masalah. Tapi ketika kita belajar ilmu akidah, fikih, terus baku hal waris ya maka belajar pada ulama yang Islam yang paham dengan intinya belajar kepada ahlinya. Nah, seperti ahli yang benar-benar ahli di bidang itu. Ya. Boleh masuk? Iya, monggo Pak Arif. Terima kasih Mas Meki, Prof. Yusuf, teman-teman semuanya. Eh, dalam makalah ini tadi saya sedikit baca walaupun enggak semuanya. Saya kok belum lihat apa tentang teori-teori Imam Ghazali tentang jiwa ya. Ya, Kalau kalau saya ngaji di kitab Ihya itu kan ada 4 juz ya. Kitab Ihya itu ya kan ada bagus. 4 juz. Yang Bagus. yang pertama itu fikih-fikih itu, yang juz pertama, yang juz kedua itu mengenai apa nikah, terus etika, ya, terus yang bab ketiga itu tentang jiwa, bahkan tentang nafsu juga ya. Iya, Nah ini mungkin perlu disampaikan oleh pemakalah tentang teori-teori tentang jiwa tadi yang sudah ada di makalah mungkin tentang epistemologis. iya, Nah, terus kemudian tentang metafisika, yang jiwa-jiwa itu kan ada nafsul nafsun nabatiyah, ada nafsun hayawaniyah, ada nafsul insaniyah. Itu mungkin perlu ditambahkan kalau perlu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya ngaji ngaji Ihya ya, kalau kalau ini pemandangan apa pemahaman saya. Jadi Imam Ghazali itu mengklasifikasikan ilmu itu secara proses ilmu wahbi. Ilmu kasbi itu ilmu yang sifatnya hisiah. Hisiah itu indrawi ya, bisa kita pelajari lewat apa panca indera kita. Terus kemudian yang kasbi itu seperti akliyah, ilmu yang bisa diakal, bisa dengan menggunakan akal kita. Terus yang kedua itu adalah ilmu wahbi, pemberian dari Allah. Saya kepengen bertanya nih pada Mas Maki. Ini kalau kita kenal di keilmuan kita itu kan ada ilmu laduni itu. Kalau bahasanya Gus Rizky itu ngambil dari surah Al-Kahfi. Apa itu Gus ayatnya Gus? Gus Rizky yang hafal Quran itu. Wa alamnahu min ladunka ilma ya. Itu apa namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu kan juga wahbi ya. Ilmu wahbi pemberian dari Allah. Terus ini jadi pertanyaan saya, apa sih bedanya wahyu dengan ilmu laduni itu? Nah, ini mungkin jadi apa pertanyaan saya ini. Mungkin bisa dibahas jadi apa jadi
diskusi, Pak. Bahan diskusi. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arif pertanyaannya ya. Sangat sangat kitab sekali pertanyaannya itu ya. Saya jadi agak shock ya. Saya tidak mempersiapkan kitab ini. Jujur ya, saya untuk Ihya sendiri itu saya memang sangat kurang dalam mengkaji Ihya ya, karena saya cuma ngaji cuma sebentar kalau Ihya itu. Dulu waktu cerita sedikit waktu di pondok itu cuma seminggu sekali dan tempatnya jauh. Jadi kali mangkat itu telat ya, selalu. Jadi nggak apa-apa. Jadi Ihya itu memang ada 4 jilid ya, ada 4 jilid. Lalu yang bab yang jilid pertama itu membahas tentang rukun ibadah ya. Rukun ibadah di bagian yang ilmu dohir seperti rahasia bersuci. Jadi dari bersuci itu hikmahnya apa, sholat, puasa, zakat, haji, zikir dan sebagainya. Lalu yang juz kedua itu membahas terkait dengan rubul adat ya. Jadi bagian dari ilmu dohir juga ya, meliputi pernikahan, pekerjaan, pergaulan dan lain sebagainya. Nah, lalu yang ketiga, misalkan perilaku hati yang bisa merusak diri atau rubuhul muhlikat. Nah, yang dimaksud siapa Pak Arif, ya mungkin di juz ketiga ini yang rubuhul muhlikat, karena ini bagian dari ilmu batin. Nah, seperti bahaya hawa nafsu. Nah, di sini nanti di juz 3 itu yang paling banyak menerangkan. Lalu juga ada rubuhul munziyat. Ya, rubuhul munziyat, nah ini juga ilmu batin. Cuma yang kalau tadi yang rubuhul muhlikat itu madmumah, kalau rubuhul munziyat itu yang mahmudah. Nah, ini ada di juz 3 dan 4. Dan jujur, dan kitab saya yang juz 3 dan 4 itu masih plastikan. Belum dibuka, karena belum dibuat ngaji. Ya, tapi apa macam ke pajangan lemari ya kan, kalau santri ya rodok kiai kan ada pajangan kitab-kitabnya apa kayak Mas Rizky belakang itu kaca isinya kitab semua itu. Ya itu nanti mungkin Mas Rizky ya bisa menambahkan terkait yang nafsi-nafsu ya, jadi ya, tadi nafsu-nafsu atau rubu'ul munziyat ya, yang mahmudah tadi yang dipertanyakan oleh eh, Pak Arif ya, karena jujur saya belum mempelajari itu secara mendetail. Saya juga pernah menulis keterangan itu ya, tapi ini nggak saya bawa catatannya terkait pembagian-pembagian nafsu nafsu apa itu. Lalu pertanyaan Pak Arif yang kedua tadi perihal dengan anu ya Pak ya, kalau tidak salah perihal dengan ilmu kasbi lalu dan wahbi. Wahbi lalu ada juga menyinggung terkait dengan ilmu laduni. Nah, terus apakah wahyu itu dengan ilmu laduni itu sama ya kan? Karena kan wahyu kan kalau dalam bahasa kasarnya ya, dalam nalar kasarnya itu kan kita memang wahyu itu mak bedunduk dari Jibril lalu diterima oleh Nabi sehingga itu menjadi sebuah ilmu atau kalam yang nanti akan disampaikan untuk dakwah kepada umat. Ya, terus kalau bahasa kita ya kita belajar sesuatu lalu kita sampaikan kepada orang-orang untuk diajarkan. Nah, lalu pertanyaan Pak Arif tadi, posisi wahyu dan ilmu laduni bagaimana? Ya. Jadi kalau sebelum itu nanti pemahaman saya Pak, karena saya juga belum menemukan ini sangat sangat wow sekali ya, sangat out of the brain misalnya, di luar otak misalnya. Nah, kalau ilmu kasbi itu kan yang kita dapatkan secara berusaha. Contohnya seperti kita kuliah S3 ya kan. S3 dapat ilmu manajemen pendidikan dan dapat doktor juga. Nah, katanya seperti itu. Nah, kalau ilmu wahbi itu kan ilmu yang pemberian atau anugerah Allah tanpa proses belajar yang panjang atau istilahnya adalah ilmu laduni tadi. Lalu posisi Al-Qur'an bagaimana? Nah, posisi Al-Quran dalam pandangan ilmu wahbi ini berbeda ya. Jadi kalau ilmu, kalau ilmu, kalau dalam pemahaman saya ya Pak, ini secara sangat subjektif, ini nanti bisa diteruskan dengan pertanggungjawaban ilmiah mungkin kalau sudah dapat referensinya. Jadi ilmu ilmu dan Al-Quran itu berbeda ya. Jadi kalau ilmu itu bisa kita analisa dengan akal. Tapi kalau wahyu, ya wahyu itu tidak bisa murni.
Makanya dalam makalah mungkin Pak Arief terpancing pertanyaan ini gara-gara di makalah saya ada mengatakan bahwasanya eh, secanggih-canggih ini bukan bahasa makalah tapi kurang lebihnya secanggih-canggihnya akal, sehebat-hebatnya akal harus tunduk dengan wahyu. Ya. Karena kalau ilmu itu bukan kodim, karena ilmu itu tercipta dari pemikiran-pemikiran. Tapi kalau kalam itu kodim, nah, berasal langsung dari Allah. Nah, makanya kalau dalam pemahaman saya, ya, kalam atau wahyu itu tidak bisa dikatakan sebagai wahbi, ilmu wahbi, tapi bukan juga kasbi, tapi dia itu menempati posisi yang tersendiri, yaitu kalam Allah atau ini sudah sebuah sub yang berbeda. Nah, seperti itu Pak Arief. Entah ini menjawab atau tidak Pak Arief, tapi itu yang menjadi pemahaman saya dari hasil pertanyaannya jenengan. Seperti itu. Mungkin Pak Iwan atau eh, Bu Fitria atau Bu Rusmini boleh memberikan pendapat dari yang ditanyakan Mas Rizky juga tidak masalah ya. Atau dari pertanyaannya Pak Arief tadi yang sangat wow saya. Sebenarnya Pak Iwan sudah mulai membuka kitab Ihya ini ya. Nggak punya kitabnya juga. Mas Rizky kalau punya beberapa kopian bisa Mas dikasih ke Pak Arief, ke Pak Iwan. Bisa PDF-nya kirim dong. Seperti itu Pak Arief. Ilmu wahbi tadi. Ya, terima kasih Mas Rizky atas tambahannya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi Gitu. atau ya Pak Iwan, Enggak sih. Saya nanti saya nanti. ya atau boleh Masih atau kita mikir-mikir dulu.
eh, sudah apa pertanyaan tadi mungkin sudah cukup untuk terbahas atau cukup menjawab, boleh juga bertanya di hal lain juga tidak masalah. Monggo. Nanti biar Pak Prof yang menambahkan juga musohehnya gitu. Ya, saya sedikit atau ya. Ya, Oke. Saya Eh, juga boleh Pak Iwan. Syukur. karena ini kan judulnya juga konsep pendidikan Imam Al-Ghazali kan gitu ya. ya, Artinya mungkin yang harus betul-betul diperdalam di makalah ini eh, hakikat eh, definisi konsep pendidikan itu sendiri apa sih sebetulnya gitu. Jadi kan kalau secara umum bahwa konsep pendidikan itu proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal gitu. Artinya si pemakalah akan memberikan penjelasan gitu. Bagaimana sih sebetulnya proses konsep pendidikan yang diterapkan oleh Imam Al-Ghazali gitu. Itu yang pertama. Kemudian terkait konsep pendidikan yang didokumentasikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitab beliau, di antaranya kan di Ihya dan Ayyuhal Walad. Ada kan kitab Ayyuhal Walad. iya, Kalau di Ihya itu lebih cenderung konsep pendidikan Imam Al-Ghazali itu lebih ke pentingnya membangun pendidikan atau membangun pendidikan rohani dan moral, sedangkan di Ayyuhal Walad itu lebih ke pendidikan karakter dan akhlak gitu. Nah, kenapa dua kitab ini tidak dikolaborasi atau tidak dielaborasi untuk menguatkan hujah atau alasan konsep pendidikan Imam Al-Ghazali tadi gitu. Dan yang terakhir terkait gelar Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Gitu. Saya ingin bertanya eh, siapa sih yang memberikan gelar Hujjatul Islam kepada Imam Al-Ghazali? Kemudian dalam konteks apa gitu? Lalu dalam situasi kekinian, gitu, apakah gelar Hujjatul Islam itu masih relevan tidak gitu dengan Imam Al-Ghazali? Dan untuk lebih menguatkan gelar Hujjatul Islam itu kenapa tidak dikonfrontasi konsep pendidikan beliau dengan konsep pendidikan para filosof yang lain, contoh dengan Ibnu Maskawih gitu dalam pendidikan akhlak gitu. Ketika dikonfrontasi nanti kan diferensiasinya jadi jelas gitu. Nah, sehingga gelar Hujatul Islam itu kan jadi lebih lebih kuat melekat di Imam Al-Ghazali gitu. Karena begini kan, ketika kita berbicara hujah gitu, al-hujjatu adilalatul mubayyinah uh, lil mahajjah. Hujah itu definisinya seperti itu. Jadi adilalatul mubayyinah. Jadi eh, penjelasan ilmiah gitu. Yang tentu saja ada komponen-komponen yang harus dilibatkan ketika penjelasan seseorang ingin disebut hujah atau apa sih istilahnya argumentasi gitu. Eh, Empat komponen tersebut, yang pertama klaim gitu kan. Jadi kalau seseorang menjelaskan sesuatu lalu ingin ingin masuk kategori hujah atau argumentasi, komponen yang pertama itu kan klaim gitu. Klaim itu pernyataan yang ingin dibuktikannya apa. Lalu yang kedua alasan, pernyataan yang menguatkan klaim. Lalu yang ketiga pembuktian, data atau informasi yang menguatkan alasan. Dan yang terakhir pembenaran, penjelasan eh, yang menghubungkan antara alasan dan klaim gitu. Nah, mungkin itu bisa lebih dielaborasi gitu. Atas cukup. oke, terima kasih Pak Iwan. Ini sekali bertanya ini kalau saya ringkas ini ada 4 pertanyaan ini. Mantap sekali ya. Entah saya tidak
kalau menjawab mungkin tidak bisa ya, tapi mau menanggapi saja terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Iwan. Jadi untuk pertama, definisi konsep pendidikan itu sendiri, tapi Ya. dalam perspektifnya Imam Al-Ghazali. Nah, jadi kalau dalam makalah saya, hasil dari analisa saya dari beberapa bacaan, konsep pendidikan Imam Al-Ghazali, seperti yang saya sampaikan dalam tadi ya, PowerPoint, itu inti dari pendidikan Imam Al-Ghazali itu ada dua, yakni taqarrub ilallah dan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi inti dari pendidikan Imam Al-Ghazali ya, konsep pendidikannya adalah bagaimana sebuah pendidikan itu menjadikan seorang lebih dekat dengan Allah satu. Lalu hasil dari pendidikan ketika seorang sudah mendapatkan ilmunya, bagaimana ilmu tersebut atau hasil dari pendidikan tersebut menjadikan dia bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu adalah konsep pendidikan dari perspektifnya Imam Al-Ghazali. Ya, karena eh, ketika di era ini itu ketika Golden Age itu banyak yang orang itu pemahaman terhadap agamanya atau ya pemahaman terhadap agamanya tereduksi atau mulai berkurang sehingga banyak orang itu yang hanya belajar ilmu kalau bahasa kita ya mungkin ilmu umum ya ilmu umum di luar ilmu agama saja dan hanya berpatok kepada kebahagiaan dunia itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kenapa Ihya Ulumuddin itu kok terpisah dengan kitab Ayyuhal Walad? Jadi gini Pak Iwan, kalau kita melihat pada tahunnya, tahun karangannya, Ayyuhal Walad dengan Ihya Ulumuddin itu beda. Kalau Ihya Ulumuddin itu dikarang 10 tahun sebelum 10 tahun menjelang wafatnya Imam Al-Ghazali. Kalau Ayyuhal Walad saya kurang tahu. Tapi kalau jenengan mungkin banyak mencari karyanya Imam Al-Ghazali. Jadi Ihya Ulumuddin itu mirip kayak ringkasan dari hasil semua karya-karya beliau, khususnya dalam 4 fan tadi dalam tiap-tiap bab. Contohnya, seperti di bab 1 di kitab Ihya itu banyak membahas fikul ibadah. Nah, padahal di sisi lain juga Imam Al-Ghazali itu punya kitab namanya Marokil Ubudiyah. Nah, yang mana kitab Marokil ini juga membahas ibadah. Lantas mengapa kok enggak buat satu kitab aja yang untuk semua? Nah, jadi kalau dalam bahasanya anak pondok pesantren ya, anak pesantren kita bukan hanya anak pondok pesantren ya, bahkan semua lini ilmu eh, belajar itu ya ada tingkatannya. Jadi kitab Ayyuhal Walad itu Pak itu lebih banyak diajarkan kepada anak-anak pada diniyah ula ya ula atau diniyah yang pertama. Nah, kalau yang ihya ini itu lebih banyak di diniyah ulia. Nah, ulia atau dia kalau kelasnya mungkin ula, wusto, ulia kan seperti itu. Nah, jadi ada tingkatannya. Misal kok ada anak masih baru mulai belajar akhlak, kok langsung ihya ulumuddin, itu nanti sholatnya bisa lama sekali ya kan. Terus kalau dia sholat dikit-dikit, wah ini tidak khusyuk, ulangi lagi. Nah itu bahaya. Makanya kalau dalam mungkin Mas Rizky, Pak Arief itu kan ada cerita itu ya, yang orang nggak ada santri pemula langsung belajar ihya lalu menjadi gila. Nah itu mungkin lebih tepatnya dia tidak ada dasarnya tapi langsung belajar pada yang ilmu tingkat tinggi. Makanya kebanyakan yang belajar ihya itu kalau bukan santri senior ya orang yang sudah mapan ilmunya agar tidak terjadi salah paham. Lalu yang ketiga, pertanyaan siapa pemberi gelar Hujatul Islam? Jadi Hujatul Islam itu sebenarnya gelar itu kalau dalam kitab saya lupa ya, kitabnya Kiai Roni Ahmadi itu ada kitab namanya, kitabnya tipis, judulnya itu warna hitam putih, saya lupa, maaf. Itu ada. Jadi Hujatul Islam itu dalam tiap era itu ada. Jadi dan gelar ini itu melekat. Jadi misalnya, ini saya lupa ya, kalau sekarang kalau nggak salah sudah ada 9 atau 10 Hujatul Islam. Misal dalam abad pertama Hijriah, abad kedua, ketiga itu ada masing-masing era itu ada Hujatul Islamnya. Jadi maksud dari Hujatul Islam itu penggebrak dalam pemahaman Islam.
Jadi ketika tiap masing-masing era itu kan ada bahasanya ada gelapnya. Dan yang menjadi penerang itu di era tersebut siapa ulamanya dan maka ulama tersebut yang disebut dengan Hujatul Islam. Setelah Imam Ghazali ada lagi, Imam Al-Ghazali wafat dalam satu abad nanti ada Hujatul Islam lagi. Ulama ini wafat nanti ada Hujatul Islam lagi. Lalu Hujatul Islam yang sekarang itu siapa? Kalau dalam karangan beliau Imam Kiai Haji Syaroni Ahmadi itu cuma disebutkan sampai abad 14 Hijriah atau kurang lebihnya itu pada tahun kalau dalam Masehi 1900-an itu ada Syekh Yasin Al-Badani. Nah, itu masuk juga ada. Cuma ini kan gini ya, yang namanya julukan itu kan terkadang sangat subjektif. Jadi ada orang setuju, ada yang enggak. Nah, seperti itu, Pak. Jadi tiap era itu ada. Lalu yang terakhir, kenapa penelitian Al-Ghazali itu tidak apa istilahnya tadi, dipadukan dengan pemahaman filosofi yang lain. Jadi gini Pak Arif, kenapa bukannya tidak tugas memadukan untuk model pemikiran itu kan ada pada ulama setelahnya. Contohnya seperti kita. Kenapa kita tidak mengelaborasi atau apa tadi bahasanya saya lupa. Jadi gini Pak, karena memang di sini fokusnya itu adalah pada pembahasan Imam Ghazali, ini menghindari pertanyaan lebih panjang dari jenengan dari Pak Iwan, jadi saya belokkan saja. Jadi jadi kenapa tidak tidak dipadukan saja? Jadi memang dalam pemahaman Al-Ghazali, Imam Ghazali itu hidup semasa dengan beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah, terus Imam Ar-Ramli, terus ada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dikatakan mereka itu satu masa. Nah, ini kan semuanya ulama-ulama besar ya. Eh, dan masih banyak lagi beberapa ulama yang banyak kita nukil pendapatnya dalam ilmu-ilmu. Eh, Lalu kenapa kok tidak dikolaborasikan? Jadi karena pemikiran itu kan kalau dalam konsep itu mirip dengan kurikulum, akan menjadi sebuah pemahaman atau alur ya kan yang akan menentukan pada proses pembelajaran. Sebenarnya tidak masalah, tapi yang namanya sebuah kurikulum atau alur dalam hal pendidikan pasti akan ada plus minusnya. Nah, jadi kalau kalau sebenarnya kalau di makalah saya jujur itu kan lebih banyak memuji Imam Al-Ghazali. Tapi kalau saya sebenarnya ada beberapa pendapat ya. Itu yang malah justru membenci Imam Al-Ghazali karena pendapat Imam Al-Ghazali yang menjadikan pendidikan itu fokus pada ibadah. Itu menjadikan kemunduran dalam bidang pemahaman ilmu-ilmu intelektual di luar ilmu agama. Jadi banyak orang yang menganggap bahwasanya hasil dari pemikiran Imam Al-Ghazali itu menjadikan kemunduran dalam hal bidang teknologi. Karena orang-orang menjadi fokus pada ibadah. Itu adalah salah satu komentar, ya, Pak, salah satu komentar. Itu salah satu minusnya dalam pandangan orang-orang. Tapi ini dikatakan benar bisa, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena Imam Ghazali menekankan pada model pendidikan yang berbasis pada ibadah itu juga sebagai bentuk respon dari banyaknya orang yang mulai menjadikan apa ya ilmu itu hanya murni untuk kebahagiaan dunia. Nah, jadi apa kaitannya dengan pertanyaannya Pak Iwan yang mengatakan bahwa kenapa Al-Ghazali tidak dipadukan ya dengan pendapat filsuf lain khususnya dalam makalah ini? Ya memang karena fokus di sini adalah pada pendapat Imam Al-Ghazali. Kalau mungkin Pak Iwan, kalau mungkin ingin dibandingkan sebenarnya bisa mungkin dengan eh, makalah yang sebelumnya seperti dari Al-Kindi ya kalau Pak Arif kemana Al-Kindi Pak Arif ya atau dari eh, Iya, Al-Kindi kemarin. ya Alvaro Betonian itu bisa. Cuma kan Al-Farabi kemarin. pembahasan kita bukan lagi tentang konsep pendidikan Imam Al-Ghazali, tapi pembahasan kita adalah perbandingan konsep pendidikan antara Al-Ghazali dengan Al-Kindi, misalnya seperti itu. Seperti itu Pak Ari, Pak Iwan. Terima kasih. Boleh ditanggapi Pak Iwan kalau mungkin kurang memuaskan nanti Mas Rizky sama Pak Arif biar biar turun Saya tangan. boleh masuk lagi. Enggak sih, saya Boleh masuk lagi nih. nggak nyari kepuasan, nyari jawaban aja. Ah, iya. Saya ngasih tanggapan ya Pak, belum jawaban tadi Pak soalnya. Oh iyalah, Saya boleh udah masuk bagus ya. Mas. Monggo Pak Arif, monggo.
Eh, saya itu termasuk apa penggemar Imam Ghazali masalah. Ada saya yang kali ini saja Pak kalau gitu. Nah, kemarin juga pas puasa saya ngaji Ayu Hal Walad ini. Tadi kok disebut-sebut Ayu Hal Walad itu. Kalau saya setahu saya tadi ada pertanyaan Ayu Hal Walad kenapa tidak apa disamakan ya dengan apa Ya Ihya mungkin. Ulumuddin. Ya, katanya Ulumitin. Ihya Ulumuddin katanya. Kata Gus Rizky seperti itu. Tidak Ihya Ulumuddin. Ini ya, Ulumitin. Oke. Di mudah pilih itu. Kak, Ayu Hal Walad itu kan setahu saya itu memang kitab yang dibuat oleh Imam Ghazali memang kitab praktis untuk akhlak keseharian yang mana ditujukan untuk murid-murid beliau. Ya sebenarnya semuanya juga untuk murid-murid beliau akan tapi lebih spesifik lagi kitab Ayu Hal Walad itu. Dan kitabnya cukup ringkas. Bahkan ketika saya baca sama teman-teman santri itu ya berapa hari itu ya 20 hari itu dengan santai setiap sore itu alhamdulillah juga apa juga khotam. Itu kitab Ayu Hal Walad dan memang ringkas-ringkas akhlak-akhlak harian bagaimana seorang santri atau seorang anak itu kan artinya ayyuhal walad wahai anakku ya. Jadi apa namanya memang itu dikhususkan untuk apa murid-murid Imam Ghazali. Sedangkan Ihya itu memang dari segi pembahasannya itu memang kedalaman apa pembahasan juga sangat dalam sekali. Bahkan di dalam juz 4 itu yang mengenai akhlak tadi yang disampaikan Mas Meki itu akhlak mahmudah kalau di juz 4 itu ada pentingnya sabar, syukur, terus apalagi tadi memang Masjid. itu kan luar biasa pendalamannya kan luar biasa. Di situ ditampilkan hadis-hadis itu kan perlu pemahaman yang luar biasa dan memang kalau di di kelas-kelasnya dalam pesantren itu ihya itu termasuk kategori eh, santri-santri yang dewasa. Kalau kalau belum dewasa belum bisa ngaji ihya. Sampai hari ini pun saya tetap ngaji ihya. Ya kenapa? Karena yang ngaji-ngaji sepuh-sepuh semua yang melebihi umur umur saya semua. Itu. Terus tadi tentang Hujatul Islam itu memang setahu saya itu memang gelar itu setahu saya apa namanya itu setelah Imam Ghazali membuat mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Jadi memang beliau bisa memadukan antara teologi dan filosofi, agama dan filosofi karena beliau juga mempelajari apa filosof filsafat filsafat terdahulu seperti Aristoteles, Plato dan sebagainya. Dan ini kan wujud wujud apa namanya resahnya Imam Ghazali kemudian membuat kitab bahkan kitab Ihya Ulumuddin itu yang dibuat di Palestina di masjid apa Al-Aqsa di samping masjid Al-Aqsa Wakilah kan gitu itu kan apa sebuah perenungan Imam Ghazali yang pergi dari daerahnya menuju ke Palestina terus kemudian menghasilkan gabutnya Imam Ghazali menghasilkan kitab Ihya Ulumuddin tapi gabutnya kita ya gabut terus. Dari TikTok. Ya, Ihya Ulumuddin kan artinya kan menghidupkan ilmu-ilmu agama karena ketika itu apa namanya penulis-penulis kitab itu sudah mungkin sudah pada tidak apa ulama-ulama dulu hanya menyajikan tentang ceramah saja. Akhirnya Imam Ghazali menulis kitab ya Ulumuddin diterima oleh masyarakat juga ada kontroversi juga. Ya, terus kemudian di apa dijuluki apa Hujjatul Islam. Kalau secara spesifik sih mungkin yang menjuluki belum saya belum tahu mungkin nanti Prof Yusuf atau yang menjuluki itu yang otomatis yang menjuluki kan masyarakat umum tidak ada pribadi siapa mungkin itu sedikit komentar saya Izin atau Sun. teman-teman, Zoom-nya hanya sampai jam 14.30 ya. Oh Ya. Ini mungkin kembali oke kepada Gus Prof. Yusuf saja ini. Tinggal 6 menit 6 menit. soalnya. Enggak, Prof.
Baik, memang nah, S3 itu saya senangnya gini. Jadi, 3 jam ini belum cukup, tapi daripada nanti ketunda-tunda. Baik, setiap bahas Al-Ghazali, kita terjebak di dalam isi karya, isi karya, di dalam isi karya. Dari eh, pengalaman itu ada yang bertanya, mengapa dia menulis iya? Wah, sang menulis wah, sang anak. Kenapa? Apa yang sebenarnya mau dicari kan? Bukan apa isinya iya yang penting yang kenapa menulis di kaitannya dengan ibadah, yang adab, sopan santun, akhlak terpuji, akhlak tercela. Pertanyaannya kan, mengapa Al-Ghazali nulis itu? Apa sebenarnya yang ingin dicapai dari hasil tulisannya itu? Nah, kita mencoba melihatnya kan dari sisi eh, apa? Sisi konteks pendidikan, pendidikan, filsafat dan pendidikan, konsep dan filsafat dan pendekatan. Bagaimana sebenarnya eh, karya-karya itu tidak bisa lepas dari landasan ontologis dasar. Dia punya di pandangan Pak atau komentar Pak Iwan tadi pasti itu tidak membahas lebih banyak pada konsep di pendidikannya. Jadi pertanyaan pada apa isi dan mengapa, apa, apa dan mengapa. Dari apa sebenarnya filsafatnya, eh, ontologisnya terhadap pendidikan. Jadi anak itu bagikan apa? Nah, kemudian harus diberi apa? Terus bagaimana? Nantinya untuk apa? Hasilnya seperti apa yang diharapkan? Kan itu konsep saya. Ini kita eh, tafsiri sebagai apa anak ini? Tafsir metafsir. Ini kan masih sama dengan sebagai pandangan-pandangan empiris, tabula rasa. Anak-anak itu sebagai amanah bagi bapak ibunya. Bapak ibunya, wah ini amanah. Konsepnya ini hatinya masih suci. Berarti ini kayak tabula rasa itu ya. Harus ibaratkan permata yang mahal harus diapakan, harus dikelola dengan baik. Bagaimana caranya? Kemudian dengan eh, model apa, pendekatan apa, diisi apa agar menjadi nanti aksiologisnya yang baik kan. Kita lebih pada isi iyanya acaranya. Tapi filsafatnya adalah mengapa? Jadi lebih pada filsafat empiris ya anak-anak itu sebagai amanah yang harus masih suci yang harus diamankan. Karena tadi ada tahapan-tahapan belajar itu ya eh, anak masih kecil ya jangan kemudian iya yang seperti apa ada adab sopan santun yang yang pas pada perkembangan jiwa anak itu. Kemudian eh, lalu bagaimana eh, arah atau mungkin tujuan dari pendidikan eh, menurut Al-Ghazali itu. Jadi pendidikan itu untuk membentuk insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Jadi yang masih suci, yang masih permata suci tadi di akhirnya itu harapannya adalah menjadi insan paripurna. Nah itu ya baik di dunianya maupun di akhiratnya. Untuk bisa mencapai titik insan paripurna itu
eh, untuk mencapai kesempurnaan itu caranya bagaimana? Bilang kemudian epistemologinya bagaimana? Terus berusaha mencari ilmu dan selanjutnya bagaimana kemudian mengamalkannya. Apakah kita ilmu itu dari empiris, rasional, atau ilmu itu yang dari Allah. Al-Ghazali bahwa harus ada keselarasan, keseimbangan. Memang ada kalau dalam ilmu itu ya dari Allah, tapi ada hal-hal yang kita temukan dari empiris rasional. Harus empiris rasional itu harus diselaraskan bahwa ini sebenarnya adalah sekali dari Allah, pandangan-pandangan Al-Ghazali ya. Dan, eh, sumber ilmu itu ya berasal dari Allah. Nah, tapi ilmu pengetahuan itu sebagai apa? Sebagai alat untuk mendekatkan diri pada Allah dan bukan sekedar hanya bukan, tapi lebih penggunaan aspek pentingnya akal secara bijak untuk agama dari kecerdasan. Kita terjadi harmoni akal sebagai alat dan wahyu sebenarnya untuk mencapai kedekatan diri pada Allah. Itu epistemologinya kan untuk menuju insan paripurna. Jadi kalau dia mengkritik filsuf Barat karena lebih pada penonjolan rasionalisme dan mungkin empirismenya, tapi tidak mengatakan dengan bahwa itu peroleh dari Allah, perbedaan pandangan. Maka kemudian dia menolak dan menulis tahap al-falasifah. Nah, kemudian eh, tujuan utama dari pendidikan untuk mencapai insan itu eh, apa tujuan utamanya agar bisa takarub pada Allah Sang Khalik, Sang Khalik, Sang Khalik. Ya, tadi kita sebenarnya apa ya? Manusia yang manusia yang bisa mendekatkan diri pada Allah yang kemarin mungkin kita bicara modelnya Al-Farabi bagaimana dengan tasawufnya dan mungkin bagaimana modelnya pendekatan diri uh, Al-Ghazali bahkan mungkin pendekatan moral dengan Miskawai yang kemarin oh Miskawai belum ya kemarin di- nah, ini yang mungkin dikendaki oleh Pak Iwan kan luar biasa Pak Iwan. Kalau referensinya sangat komparasikan. Ya memang eh, kita di materi kami susun dengan Pak Samsul ada Rasul sampai ini untuk paham model-modelnya. Jangan sampai kita kemudian mendidikan dianggap yang paling benar itu yang kita pahami. Padahal kita nanti filosofi degree-nya doktor itu ya komprehensif. Bagaimana tadi komentar-komentar Pak Iwan itu saya cacat acara itu yang luar biasa. Bagaimana konsep Al-Ghazali uh, sama-sama nanti aspek moral yang jadi titik perbedaannya di mana epistemologinya langkah-langkahnya jelas berbeda. Jadi pendidikan itu nuansanya nanti nuansa religius, ada moral, tapi juga tidak mengabaikan duniawi. Al-Ghazali ya, ada apa namanya eh, dunia itu mencapai akhirat. Jadi ada ke suasana religius dan moral, tapi mengabaikan eh, duniawi. Ini Al-Ghazali. Nanti Mas Kawah akan beda lagi. Ini dari apa pandangan dasar epistemologi dalam proses pendidikan itu
ada yang namanya di sini metode untuk mempelajari pendidikan agama secara umum, pengetahuan, ya, knowledge, dan realitas, ya, matematika atau ilmu-ilmu sosial, ya, persoalan-persoalan sosial, tapi juga ada model atau metode pendidikan khusus akhlak, akhlak di di Al-Ghazali di apa analogikan kayak dokter pasiennya itu macam obat saja, eh, misalnya mungkin akan membutuhkan itu juga guru harus menunjukkan jalan ke murid, apa namanya, ya, seperti memberikan obat, obat harus apa takaran caranya, harus tesnya, latihannya, dan ada pembiasaan yang maksudnya, eh, Al-Ghazali dalam proses eh, pendidikan menuju akhlak itu kan ada pendidikan pembiasaan yang dalam abad sekarang itu membiasakan, menurut, aduh lupa namanya. Nah, eh, itu ada model-model pembiasaan yang dikembangkan untuk pembentukan karakter. Nah, dalam eh, keilmuan itu, eh, tadi kita sebutkan ada metode-metode yang ilmu-ilmu bagaimana kita akhlak sampai manusia sempurna, ya, kita harus menggunakan akhlak al-Ghazali. Nah, dalam konteks pengetahuan yang bersifat umum itu ada juga namanya kelompok-kelompok keilmuan atau jenis-jenis keilmuan yang disebut ilmu-ilmu kealaman, dan juga ada hal masuk alam itu ada astronomi, dan juga ada ilmu alam teologi, ada kelompok-kelompok, dan eh, dalam komentar Mas eh, tadi Mas Rizky tadi, juga mengelompokkan ada dua capaian keilmuan, eh, ilmu Mahmudah dan Mazmumah. Iya, iya itu ada apa namanya, akhlak yang baik dan ada akhlak yang tidak baik, akhlak yang harus dihindari. Tapi itu harus dipelajari. Uh, tidak kemudian untuk di ilmu sihir, kaitannya dengan apa, hal-hal yang tidak baik yang bisa membuat hidup sengsara. Dari eh, tambahan dari saya, sehingga apa yang harus kita garis bawahi, eh, itu adalah bagaimana Al-Ghazali itu memiliki latar belakang tertentu sehingga melahirkan karya-karya yang seperti itu. Nanti karya Pak Iwan, karya Pak Megi, karya Pak Rizky nanti akan berbeda karena karena akan dipengaruhi oleh latar belakang filsafatinya. Latar belakang filsafatnya ada latar belakang ilmu yang dia peroleh, maka akan menulis itu. Jadi kalau Mas Meki dari kecilnya ngajinya dari MTS sampai
Nah, di tim sampai yang sudah banyak ilmu banyak. Tapi karena mungkin Pak Iwan juga dari konteks eh, tarbiyah pendidikan, nanti kacamatanya dalam feeling ontologisnya pada ilmu-ilmu tarbiyah. Al-Ghazali. Nah, ini yang menarik. Nah, nanti sehingga apa? Nanti ada perbedaan pendapat itu ya, ya biasa karena dilatar belakangi oleh eh, pengetahuan yang dia miliki atau dia peroleh. Jadi kalau anak-anak syariah dengan anak Usuluddin Tarbiyah, FEBI itu saya melihat ngajar di prodi-prodi itu akan berbeda cara berpikirnya, cara berperilakunya, adaptasi pakaiannya saja sudah Usuluddin dengan orang Tarbiyah itu hampir mirip. Tapi nanti kalau sudah masuk, nah saya ngajar FEBI, itu aja. Ya karena kitabnya yang dipakai dalam membentuk karakter proses pendidikan itu beda. Jadi eh, nanti akan dikembangkan apa model-model eh, keilmuan ya, ke arah apa? Anak-anak saya ya biasa, kalau kalau pakai celana, kalau bajunya berbeda dengan anak-anak basisnya pesantren yang agak agak tertib. Dari kecil tertib, tidak ada kalau mahasiswa mahasiswi IAT itu cara beradab berpakaiannya itu seperti anak-anak sebagian sebagian di jurusan lain, saya di sastra, kan beda. Sehingga kalau tadi dengan diskusi yang sangat sangat apa namanya sangat kompleks ya, dari berbagai pandangan itu, ya saya bisa melihat bahwa background eh, kalau Bapak ini eh, akan berbeda dan akan mempengaruhi cara pandang. Nah, konsep-konsep yang ditawarkan dalam mata kuliah ini agar kita bisa mengetahui kemudian akhir em, Bapak Ibu sebagai pakar di bidang manajemen itu paham. Jadi desain pendidikan yang pas yang akan dikembangkan di lembaganya masing-masing seperti apa? Apakah mau model Al-Farabi, Al-Kindi, atau Al-Ghazali, atau mungkin atau nanti model-model Jawa, Sunda juga ada. Nanti Sunda belum kita sentuh karena di sini UIN-nya UIN di Jawa. Mohon maaf Pak Iwan. Jadi mungkin jadi tokoh-tokoh Sunda di Jawa nanti kita mungkin mengambil salah satu serat karya-karya apa sastra Jawa yang di dalamnya itu berisi apa ajaran-ajaran pendidikan yang itu juga tidak bertentangan dengan Islam, mungkin dia dari pengaruh Islam itu tambahan dari ya ulumuddin takut al-Fatihah kan apa kalau bisa dikoneksi tetap tujuan dari pendidikan sehingga desain-desain nanti konsep pendidikan kan tidak dengan filsuf yang lain. Monggo mau dikomentari ini masih belum off kok belum off. Bu Fitri mau berkomentar itu perjalanan ya, kayaknya. Iya. Ya. Atau Pak Iwan lagi Pak Iwan. Aku komentarnya Pak Iwan senang Cukup, Prof. tajam dan komprehensif sama Mas Kriti luar biasa. Ya, Prof. Sambung lah Sampun, Prof.
Oh iya. Jadi nanti pertanyaan yang ketujuh, kenapa pemikiran Al-Ghazali tidak dikomposisikan dengan filosof lain, Mas Rizky? Nanti kita kita nanti dijawab oleh Mas Megi tadi. Berarti nanti kita judulnya harus perbandingan konsep, perbandingan konsep. Itu bisa dipakai disertasi perbandingan konsep manajemen pendidikan. Itu nih, tadi coba nanti kita cari ya, yang lebih mendalam apa, karena apa kasus yang putih sama Mas Rizky, tidak hitam kalau misalkan itu kan sama dong. Mengapa kalau Yang misalnya yang yang pecinya putih dua, Prof. Saya dan oleh oleh Mas Mas Rizky bilang ya kenapa putih besok hitam atau atau mungkin ya menunjuk untuk diri simbol. Ya, artinya saya hanya guyonan saja untuk apa namanya, menunjukkan bahwa kajian-kajian ini juga harus lebih menukik pada mengapa mengapa kalau misalnya ini landasan ontologisnya itu sebenarnya anak itu sebagai karena ini konteksnya pendidikan kan pada konteks teologi atau pada pelajaran yang lain. Nah, tadi ya, Ya, Bro. Ya, mungkin ada Jazakallah, Prof. Mas Maki mau berkomentar. cukup, Bro. Cukup, Bro. Ampun. Sama saya. Tadi eh, ya baik, ini kita nanti memang diluruskan ke teks. Tiap-tiap filosof pasti punya dasar logis. Ya, itu biasanya dipakai sebagai di dalam merumuskan pendidikan. Itu dibalik apa dasar sehingga melahirkan kualitas itu aspek agar di mana namun malah jadi baru masih. Baik, terima kasih. Yang ini sangat luar biasa. Meskipun waktunya terbatas, ini kali nanti ambil kali untuk yang lain. Karena mungkin hari ini ada pekerjaan ya Zoom di ruang. Terima kasih sekali lagi Mas Meki yang sangat luar biasa, Pak Iwan yang sangat kritis, Mas yang Mas Rizky dan Arif yang sangat luar biasa, nanti menginspirasi dengan sebagai nanti dan calon-calon konseptor yang memiliki yang luas dari landasan ontologis penjenengan itu apa, penjenengan banyak sekali tangan, orangnya pasti tak pas, ya, yang kita punya ya, tidak pas kalau kepuasan kan, ilmu itu tidak akan pasar selalu haus haus ada baru yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.